warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fajrin Andika, mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan ketiga, kelas B, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, asal sekolah SMK Negeri 5 Tanjung Jambu Timur, Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa sebelum memulai ya, agar pembelajaran kita menjadi lebih terarah dan berkah ya. Silakan pimpin ketua doanya. Baik, seluruhnya siap untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua telah memberikan atau memimpin doa kita ini. Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadiran. Pertama, Sanusi. Hadir Pak. Hadir ya. Endang. Hadir. Dadan. Hadir Pak. Ya. Atika. Hadir Pak. Ya. Baby. Hadir Pak. Ya. Rudi. Hadir Pak. Sylviana. Sakit Pak. Sakit apa? Sakit perut. Tadi udah kesini udah pulang. Udah bilang ya. Udah bilang. Ya, sudah Ngasih lapor. surat Pak. Surat ya. Kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang instalasi software aplikasi. Aplikasi ya. Apa saja yang diinstal? Yang pertama Microsoft Office. Ya. Yang kedua Winamp dalam kurung pemutar lagu. Ya. Itu pembelajaran kita yang minggu belakangan ya. Jadi tolong pembelajaran yang minggu kemarin itu diulang lagi karena itu penting dalam pembelajaran kita selanjutnya ya. Baik itu menggunakan Microsoft Office ya, bagaimana kita bisa membuat dokumen, Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel ya dalam mengolah data kita dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun ini ya, kayaknya negara kita maupun negara dunia itu sedang mengalami bencana ya, terutama mewabahnya virus Corona. ya. Jadi diharapkan kepada siswa semua diharapkan memakai masker ketika keluar rumah. Nah, tujuan kita menggunakan masker itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan. untuk melindungi diri kita dan orang lain. Saya Sekitar kita. Iya. Iya, sama sih. Untuk menjaga kesehatan kita Pak. Iya. Yang kedua, jaga jarak. Berapa maksimal jaga jarak kita? Minimal. 1 meter. 1 meter, ya. Bagus ya. 1 meter jarak kita antara Orang lain. lain. Kemudian apa lagi? Sering mencuci Tangan. Tangan. Gimana ya? Kalau kita rajin mencuci tangan, maka kuman yang ada di tangan kita ini akan Hilang. hilang, mati. Paham ya? Paham. Jadi tolong tetap semangat dalam belajar, ya. Patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar daripada virus. Supaya kita menghindar daripada kita Mengobati. mati. Itu kata orang. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita pahami dulu apa KD yang kita bahas. Yang pertama, menerapkan peralatan perangkat keras komputer. Oke. Iya Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat memahami pengertian. Nah, kita harus paham dulu apa pengertian peralatan perangkat keras komputer itu, ya. Seperti apa? Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan jenis peralatannya. Kali ini kita belajar tentang komputer dan jaringan dasar, ya.
mata pelajarannya adalah perawatan perangkat keras komputer. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya bertanya pada kalian, perangkat keras komputer itu seperti apa? Ayo, sampai bisa. Iya. CPU, ya. Oke, masuk siapa lagi? Ya Pak, Rudi? monitor Pak. Monitor. Iya, betul. Oh. Siapa lagi? Keyboard Pak. Keyboard, betul. Siapa lagi? Banyak ya, kayak mouse itu juga termasuk perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras jika kita dilakukan dengan perawatan yang baik, maka akan Awet. 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 Iya, betul. Nah, contoh di HP kita punya HP ya. Kita kan sering ataupun mungkin yang perempuan masak mungkin di belakang sambil lihat WA, tangannya basah, kena layarnya basah ya. Akhirnya apa terjadi? Melek atau tidak? Lag, ya, tidak bisa di layar tidak bisa disentuh. Iya. Maka caranya dibersihkan. Ya, mungkin pakai kain, kali tisu. Nah, itu juga merupakan perawatan perangkat Komputer. keras komputer. Ya, kan tentu saja baik HP, televisi maupun yang Perabot elektronik. iya elektronik. Ya, itu intinya. Jadi kali ini kita akan melakukan perawatan perangkat keras komputer. Nanti kita akan lakukan prakteknya dengan ini CPU. Ini CPU yang akan kita gunakan dalam praktek nanti ya. Perawatan gitu. Iya, perawatan nanti dibuka menggunakan peralatan seperti obeng. Ya. Ya, nanti membuka bautnya nanti seperti apa. Kemudian ada ini kain. Nanti kita gunakan pengelap ya. Karena ada debu seperti ini kan berbahaya ini. Iya, Pak. Maka casingnya akan Cepat rusak, rusak. ya, atau berkarat. Iya. Kemudian ada kuas. Nah, kuas ini digunakan untuk menjangkau yang tidak bisa kita jangkau, seperti yang Yang bisa, payah. iya, yang payah ya, Tambal-tambal. seperti ini ya. Betul. Nanti kita bersihkan menggunakan kuas. Paham ya? Jadi kita Paham. bentuk menjadi dua kelompok. Silakan dikerjakan nanti. Nah, baik, kita masuk ke materi. Oke. Oke, sebelum kita masuk materi, maaf ya, kita dulu lihat video ya, ada video Bapak lihat di YouTube. Kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan atau servis pada komputer yang mengalami permasalahan. Oke, langsung saja di sini udah ada komputer yang udah mau diperbaiki atau dalam bahasa sekarangnya troubleshooting komputer. Troubleshoot, ya. Yang pertama di sini komputernya dibersihkan dulu, debu-debunya dibersihkan. Kita bisa gunakan kuas, lap, putar dulu. Udah lepas ini. Jangan sana, ada bunyi nanti. Kira-kira apa yang bisa diambil dari video yang di depan? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kita masuk ke materi. Siapa yang bisa? Ingat, Bapak inginkan kalian aktif dalam belajar, sebab kalau kita aktif nanti gurunya melihat, wah ini siswanya rajin ya. Nanti kalau kalian rajin bertanya, nanti Bapak kasihkan nilai plus ya. Itu pasti akan dikasihkan. Kalau kalian nanti nilainya ada yang kurang, bisa ditambahkan nanti. Oke, siapa yang bisa? Coba. Iya, silakan Sanusi. Membersihkan komputer dengan alat-alat yang simple. Iya, apa lagi? Sudah itu saja, Pak. Udah ya. Oke, tangan Sanusi. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membersihkan perangkat keras komputer harus menggunakan alat-alat pelindung diri ya, ataupun alat yang digunakan seperti apa tadi? Kuas. Apalagi? Lap. Obeng. Maupun obeng untuk membukanya. Nah, itu yang akan kita praktekkan hari ini ya. Oke, kita masuk ke materi perawatan perangkat keras komputer.
Ya. Nah, perangkat keras itu ada 3 bagian, ya, ada lunak, ada keras maupun manusia. Jadi kalau software itu namanya perangkat software, perangkat lunak. Kalau hardware Keras. keras. Nah, kalau firmware Manusia. manusia yang menggunakan alat tersebut, ya. Kemudian perangkat keras merupakan perangkat penting, ya, agar komputer bisa berjalan dengan baik. Jadi kuncinya berjalan dengan baik. Jadi kalau sudah ada 3 komponen ini, maka otomatis kita bisa menggunakan komputer. Ya, jangan kalian sangka di HP kita tidak ada perangkat keras, atau itu pasti ada. Ada juga memorinya, sama ya, memori. Kemudian apa lagi? Baterainya itu juga merupakan perangkat keras komputer, ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Oke. Jadi agar semuanya itu dirawat, maka akan berjalan dengan baik, ya. Dibutuhkanlah perawatan secara rutin. Nah, jangan merawatnya sekali 3 bulan, ya. Atau mungkin pas sudah komputernya mati langsung dibersihkan. Nah, itu salah. Jadi sebelum terjadi kerusakan pada komputer, baiknya kita buka, kita periksa, kita lap, ya. Karena di dalam CPU itu ada lawang-lawang, ya, kayak laba-laba di dalamnya, ada kecoaknya, ada debunya, itu berbahaya. Bayangkan kalau misalnya satu saja yang rusak, misalnya power supply, itu berapa harganya? Mahal, ya, bahkan ratusan ribu harganya. Power supply kalau rusak, Iya, Pak. ya, mungkin ada tikus di dalamnya yang bisa memotong kabel ini CPU-nya, maka tidak akan berjalan dengan baik. Paham, ya? Paham, Pak. Jadi itu yang kita pelajari hari ini, agar awet dan tahan lama. Ya, sama kayak kita manusia. Ya, kalau kita bisa menjaga jiwa raga kita dengan baik, otomatis akan sehat. Apa contohnya? Mengatur pola makan. Pola makan. Sering olahraga. Ya, apa lagi? Istirahat yang cukup. Nah, itu dia. Itu sama seperti merawat diri kita. Nah, kalau sini istilahnya merawat perangkat keras, sama itu. Jadi kalau perbandingannya hampir sama, cuma bentuk bendanya itu beda. Kita manusia dan ini adalah bendanya, benda mati. Kita benda hidup. Nah, itu yang harus kita lakukan perawatan secara rutin. Oke. Nah, ini dia. Perawatan perangkat keras komputer itu ada 5, ya. Membersihkan kotoran debu. Ya, ada. Ya. Jika benda yang tidak digunakan dalam keadaan sehari-hari, mungkin barangkali pasti ada debu. Nah, itu bisa mengganggu daripada kualitas komputer. Ya, terutama di casingnya. Ya, ini casingnya. Ini casing. Nah, ini kalau hingga ke debu sampai bertahun-tahun, otomatis ini akan berkarat dia. Apalagi yang di dalamnya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Yang kedua, memeriksa perangkat keras komputer. Seperti apa? Kita buka menggunakan obeng, ya, satu persatu, kemudian lihat dalamnya. Ada debu nggak? Kalau ada debu, bersihkan. Ada lawang-lawang, bersihkan menggunakan kuas. Kemudian yang ketiga, memastikan semua perangkat keras berjalan dengan baik. Bagaimana caranya? Kita tes. Kita hidupkan menggunakan listrik, kita hidupkan, kita tes. Hidup nggak? Kalau hidup dia bagus. Tapi kalau dia mati, itu pasti ada masalah dalamnya. Salah satunya. Atau kabelnya putus, atau mungkin kena goncangan, atau mungkin kena debu dalam ininya. Nah, itu harus dijaga. Kemudian mendiagnosis. Misalnya ada masalah misalnya. Contoh misalnya ketika layar komputer kita warna biru, itu berarti RAM-nya yang rusak atau RAM-nya yang longgar. Itu termasuk permasalahan yang ada pada perangkat keras komputer. Yang terakhir, menjaga perangkat keras komputer agar tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sama ketika oleh kata itu seperti manusia, kalau kita sudah sehat, otomatis kita bisa bekerja. Ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa ke sekolah, mencari uang, dan kalau kita anak zaman sekarang itu bisa main game. Nah, itu sudah sehat sudah. Kalau sudah bisa main game itu sehat, ya. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya, karena pelajarannya sangat mudah. Perawatan perangkat keras. Kita merawat, kita bersihkan dengan baik, kita lap, kita jaga, lalu kita simpan.
ya dengan baik. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini peralatan yang akan kita gunakan dalam melakukan perawatan perangkat keras. Yang pertama adalah obeng. Nah, ini obeng yang kita gunakan, ya, obeng untuk membuka baut yang ada yang lengket di CPU-nya atau di kotak casing-nya. Kemudian yang kedua kuas. Ini kuasnya kecil, ya terserah seperti apa kuasnya, mau 2 inci, 2,5, bebas, tergantung daripada yang area-area yang susah dijangkau ataupun yang bisa dijangkau. Ya, untuk membersihkan lawang-lawang, laba-laba, ya ataupun debu. Yang ketiga senter mungkin barangkali Pakai handphone ya Pak? Bisa pakai handphone. bisa pakai handphone. Nah, ya itu ide bagus ya. Jadi kalau kita siswa ini harus mempunyai ide kreatif. Tidak ada akar, tidak ada rotan. Agar itu jadi. Nah, itu dia. Dan pada komponen itu bisa seperti kayak baskom ya, Ya. ataupun air yang bersih. cukup, yang bersih untuk membantu melembabkan nanti ya, melapnya. Kemudian kain bersih juga, ini dia kain bersih kita gunakan ya dalam membersihkan. Oke, paham sampai sini ya? Paham, Pak. Nah, tidak terlalu susah ya, insyaallah bisa. Nah, jenisnya ini dia. Ada 2 jenis perawatan perangkat keras komputer, ada pasif dan aktif. Kenapa pasif? Nah, seperti faktor lingkungan, ya, membantu kinerja komputer. Misalnya kita menggunakan komputer nih, tiba-tiba di sebelah kita ada air putih. Nah, air putih itu kalau kita tersenggol sedikit saja ke arah komputer maka akan basah. Jadi lingkungan itu penting. Jangan sampai ada api, jangan sampai ada ada pisau yang benda tajam, itu berbahaya. Apalagi kalau anak-anak kecil sekarang ya, dia kalau lihat komputer itu senang sekali. Ya, karena itu mainan baru dia tidak tahu apa yang dia pukul, diambilnya air itu, dituangkannya ke CPU, apa yang terjadi? Mati. Nah, itu faktor lingkungan. Jadi kalau kita ingin awet komputer kita simpan dengan baik-baik, jauhkan dari benda tajam, air maupun yang lain. Paham sampai sini? Paham. Paham, Pak. Oke, paham. Kemudian mengecek kondisi perangkat dan membersihkan perangkat keras. Nah, itu dia. Kemudian melipat temperatur yang dengan baik, bisa menggunakan AC ya. Kalau ruangan itu bagusnya ruangan komputer itu menggunakan AC. Karena panas ya Pak? Iya, panas. Kalau panas itu dia benda yang lain itu akan ikut juga panas gitu ya. Nih. Kemudian bebas dari polusi udara, asap, debu dan Kotoran. kotoran. Makanya gunakan AC. Tutup semua ventilasinya ya. Menggunakan plastik. Biar polusi gak masuk gitu. Iya, biar udara luar tidak masuk atau debu tidak masuk ke dalam. Paham ya? Paham. Oke, kita next. Nah, ini yang kedua, aktif. Aktif itu mengarah kepada komponen komputer, yaitu perangkat kerasnya. Ya, misalnya apa? Membersihkan pen daripada komputer, atau membersihkan power supply, atau membersihkan memori RAM-nya. Nah, itu dibersihkan semuanya. Ya, semua komponen itu harus juga bersihkan. Kemudian membersihkan debu di luar dan di dalam CPU. Jadi ya, kita bersihkan di luar dulu, baru kemudian di dalam menggunakan kain. Kemudian membersihkan casing ataupun mouse, ya, mouse itu juga dibersihkan. Kemudian membersihkan konektor power supply, ya, konektor keyboard, konektor mouse dan konektor speaker. Perawatan dilakukan tempat terbuka. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak paham. Paham? Paham? Oke, kita lanjut. Diperhatikan ya, dengan ada yang berbicara nanti tidak paham. Sedangkan yang mendengar saja belum tentu paham, apalagi yang mendengar. Oke ya. Nah, ini perangkat yang akan kita bersihkan. Ya, yang pertama adalah casing komputer. Ini dia. Ini casing komputernya, ada 2, nanti kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Pertama bersihkan bukan dulu casingnya. Yang kedua motherboard yang ada di dalam komputer. Nanti kita buka. Kemudian yang ketiga memori RAM. Nanti kita cabut. RAM-nya kita bersihkan menggunakan kuas ataupun lap. Ya. Kemudian ini dia hard disk. Apa fungsi hard disk? Untuk menyimpan Data berkapasitas besar. Ada 500 GB, ada 1 tera, ada 2 tera. Ya, kemudian CD drive. Fungsi untuk apa? Memutar CD ya, baik data maupun video. Suara. Kemudian yang 6 power
supply. Pendingin, Pak. Untuk Untuk apa? Untuk menyuplai arus listrik ke dalam ke dalam komputer. Ya, berupa motherboard. Ya, next. Pen ya, pen ini gunanya untuk apa? untuk Pendingin, sirkulasi udara ya. Membuang udara yang di dalam panas itu dibuangnya keluar. jadi Ya, dingin supaya ya, tidak Pak? pengap ya. Ya, artinya pendingin, namanya pen, pendingin. Kemudian mouse, kemudian monitor. Ya. Monitor layar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Iya, silakan. saya ingin bertanya Pak, apakah jika RAM yang dipasang terlalu berdempetan akan mempengaruhi kinerjanya Pak? Tidak berpengaruh. Tidak Jadi kalau kita pengen misalnya slotnya itu ada 3 atau 2, bisa di sini, bisa di sini, terserah, bebas. Ya, asal dia merekatnya harus kuat. Setelah kita buka kiri kanannya sheet, tarik ke atas, lalu pas masang kita tekan di tengahnya, pasang yang di ujung ini direkatkan ke kiri kanan. Maka dia akan terpasang. Tidak masalah ya. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Sanusi. apa dampak negatif apabila jarang kita bersihkan perangkat keras komputer itu Pak? Iya, bagus. Dampak negatif, artinya merugikan. Ya, Ya Pak, sama kayak HP kita. Kita punya HP nih. Tiba-tiba karena kita pengen punya HP baru, akhirnya HP lama ini disimpan di dalam lemari ataupun di luar. Apa yang terjadi? Rusak Pak. Apa? Rusak. Rusak. Apalagi? Nah, mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Iya, betul. Terus? Baterainya akan lemah. Ya, akan lemah, akan mati sendiri ya. Otomatis sistemnya tidak berjalan. Yang pastinya kena debu. Ya, akhirnya dia menumpuk di dalam Dan menghambat kinerja. Iya, menghambat kinerja daripada handphone atau smartphone yang kita gunakan. Ada lagi? Tidak cukup. Ada lagi? Nah, sekarang aku bertanya lagi kembali. Nah, kalau kita selaku pengguna atau member, kira-kira apa kesulitan dalam melakukan perawatan perangkat keras komputer? Apa kesulitannya? ada Ya. beberapa tempat yang sulit dijangkau Pak. Iya, itu juga termasuk ya kesulitan. Kabelnya juga susah Pak kalau di sini. Susah. Kabelnya banyak ya. Iya. Jadi ya sebenarnya itu Jadi harus ada bingung. panduan. Ya nanti kita pandu nanti pas kita praktek nanti kita pandu. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena lupa ada sih Pak, jadi nggak lurus lupa gitu kan. Kasihkan. Kesibukan. Iya, karena kesibukan kita. Jadi kalau kita sulit membersihkan mungkin barangkali pertama kelupaan ya, kedua kesibukan. Nah, itu tidak bisa kita hindari ya. Yang namanya kita Itu faktor manusia juga. iya faktor manusianya. Jadi intinya manusia kembali ke manusia. Iya. Paham sampai ini? Paham Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke dalam pembelajaran kelompok ya. Kita bentuk 2 kelompok. Ini ada 2 PC, nanti dibuka, dibersihkan. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Dibuat mejanya dijadikan 1 meja. 8 10 ya, berarti 55. Oke, silakan dibuka. Oke Pak. Bukan yang ini dulu. Ini. Nah, terus dibaringkan. Kamu bagian ngelap. Atau sebelum ini gelap dulu atasnya. Atasnya dulu. Dibaringin. Gelap dulu ini atasnya. Ya itunya. Nah, ini buka tuh. Jangan. Gelap. Bersihnya ular. Pinggir pinggir. Kita ini bersihnya ular dulu baru yang dalam. Oke, sampingnya. Jika kau ngumpulin bau ini, Ngumpulin baut. Mana baut? buat hilang pula. Ambil temen. Dicabut dulu sih. Terus sana. Hilang nggak bautnya tidak beda. Lah. Nah, coba rebahan dulu. Lagi rubah Dia bakar. Bakar dulu. Nah, coba lihat di dalamnya. Ada lawang-lawangnya enggak? Coba lihat. Ada apa banyak? Ini banyak. Itu Nih. bersihkan dulu. Coba dicabut dulu semuanya. Ini siapa dulu? Kabel-kabel cabut. Gak ngerti, aku takut nanti nggak bisa masuk. Dicabut, langsung dilap, langsung dituas yang dibersihkan. Dibagi terjadi. Dibagi. Ini. Bisa. Pegang dulu. Ini juga udah sih. Coba cabut ini kan. Pak Isna. Kayak
Ini. Lu kok bisa masang? Dua loh. Aku kok merah-merah dapat. Kok bisa masang aku. Nih. Lagi. Ini apa lagi? Satu lagi. Nih. Pak yang mana? Ini ada dua nih. Coba turun. Ya, itu dibuka di lap menggunakan kain. Berapa nih? Di kelas emang? Kuas? Mana kuasnya tadi? Nggak tahu. Dalam kasur, main kasur. Ini memang. Nggak bisa dibuka kabel-kabel tuh. Ini udah gitu. Terus yang itu Pak pakai karet dah Pak? Apa? Apa pakai tali nanti itu? Biar terlalu. Tidak sama di sini kan lah. Nanti aku cuci. Nanti apa kan Mas? Itu makanya kecil itu. Ini aku Pak. Ayo kita sama ya dengan ada. Oh ini fan ya Pak? Ya itu fan pendingin prosesor. Oh jadi ini kipasnya. Iya. Kita perlu Ini tuh bukan pen ya sih. Hanya itu. Ya Allah, apa ini? Pegang. Kirain gak bakal. Kita bersihkan yang di dalamnya juga bersihkan. Dalamnya. Ini raket. Ini raket seorang ini nah. Kotor ini ada. Ada lagi. Mas. Ada di situ. Itu bola capek. Ini emang. Ini tempat di situ. Itu apa namanya? Nah. Ya Allah. Coba dibersihkan. Iya. Pakai kuas. Kuas coy. Kok cuma satu ya? Ini Be. Oh iya. Ya, dilap. Ini apa? Cabut. Ini cabut. Nanti nggak tahu. Nendang bersihin yang dalamnya. Satu lagi. Apa tuh? Mana lagi yang perlu cabut? Ini nah, cabut. Jangan lupa diisi bukunya. Ini nah cabut. Nah, di situ yang belakangnya. Yang pertama bersihkan keluar. Yang itu biarin. Udah serah. Ini. Bang. Ini power supply nih. Hancur, sak adem boy. Gerak. Hati-hati ya, jangan ini. Satu. Prosesornya udah ada semua. Ya, di laporannya ya apa yang Sama diperiksa. kelompoknya jangan lupa. Nama perangkat-perangkatnya apa? Buat. Ya. Yang satu orang yang ini membuat KKPD yang pakai kertas itu. Belakangnya laporan hasilnya. Laporan hasil daripada perawatan perangkat. Dibuat laporannya, jangan lupa ya. Ya Pak. Satu orang. Apa? Mana Pak? Sudah. Ini bersihin dulu. Ini Belakangnya sudah bersih. Ini udah kebakar. Apa pun membakar? Iya.
sudah dibersihkan. Tidak. Sehari 100. Ini loh, ini loh. Tidak bisa ini. Oh, di Sudah, kalau sudah diperiksa dipasang lagi. Pasang lagi. Pasang lagi seperti semula. Rasanya gimana dong? Kong. Saya pegang. Kenapa? sekarang kabel. Ini lah. Udah ini. Good. Good ya. Nah, komputer begini. Dah. Ini sudah dibersihkan oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 pembersihkannya. Oke. Ya Pak. Nah, silakan duduk di kelompoknya dulu. Ya, Pak. Duduk rapi-rapi. Tinggal kelompok 2 lagi dulu ya. Kelompok 2 Mana? Tahu. ya dibersihkan. Mana nih? Udah betul sudah. Betul lagi nih. Sini bau. Dulu ini enggak. Ini lo didorong dari sana ke sini. Ini lo tidak masuk. Ini nah. Ini nah. Ada. Bodoh. Ditaruh di Pada inyong. Sabar, Bos. Bisa nggak? Aku bukan anak TKJ. Ya, ya Pak, sekarang dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari perawatan perangkat tersebut ya. Yang pertama, kelompok 1 silakan dilaporkan hasilnya. Coba, kelompok 1 silakan. Siapa yang bisa? Apa saja yang diperiksa, apa saja yang dibersihkan, ceritakan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktek perawatan perangkat keras komputer. Yang pertama, nama perangkat komputer power supply. Keterangannya sudah. Keterangannya sudah bersih, Ya, solusinya di lab. ya, oke. Yang kedua, pen. Keterangannya juga sudah bersih, dibersihkannya pakai kuas. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Kira-kira ada ditemukan permasalahan di Mungkin perangkat keras? pada kabel saya Pak. Pas kita buka mungkin pas nyambungkannya juga susah, tapi sudah selesai Pak. Sudah selesai ya. Ada pertanyaan di sini? Yang nomor 1? Ada ya? Iya Pak. Oke, sudah paham. Terima kasih pada nomor 1 dalam yang disampaikan. Sekarang kelompok 2, silakan ditampilkan hasilnya. Dilaporkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang praktik perawatan perangkat keras komputer. Nama perangkat keras komputer yang kami bersihkan yaitu RAM. Keterangannya sudah dibersihkan, solusi baik. Yang kedua yaitu motherboard. Keterangannya sudah dibersihkan, solusinya membersihkan dengan kuas. Ya, oke, terima kasih nomor 2. Kira-kira ada masalah tadi pas melakukan perawatan perangkat keras? Ada masalah nggak? Tadi ada obengnya yang ketukar, Pak. Apa? Maksudnya bautnya. Iya, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa bautkan, berarti baut di atasnya. Ada lagi yang lain? Cuman itu Pak permasalahan komputer. Sudah selesai ya? Ya, Pak. Ada dengan baik. Oke, ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, terima kasih kepada Anda semua ya yang telah melakukan pekerjaan kelompoknya ya, yaitu tentang perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Ya, tidak ada masalah, alhamdulillah. Sudah paham ya apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, dan apa yang dibuatkan, sudah paham? Paham, Pak. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang ini sebelum kita akhiri? Sejauh ini sudah kita selesai, Pak. Sudah paham. Sudah ya, paham ya. Paham, Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran kita hari ini? Ya, Pak. Ya. Jadi pada pelajaran hari ini kita sekaligus praktek juga ya, Pak. Ya. Ya, tentang komputer dan jaringan dasar, yaitu perawatan perangkat keras komputer. Ya. Jadi kita di sini diajarkan untuk perawatan, Pak. Ya. Perawatan perangkat keras komputer. Alhamdulillah kita sekarang udah bisa, kita Pak udah tahu juga ilmu yang kita baru di sini. Ya. Semoga kedepannya kita lebih mahir lagi dalam perkomputeran. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi kesimpulannya perawatan komputer itu harus dilakukan secara aktif ya, secara terus-menerus atau rutin. Kemudian perawatan itu ada dua, pertama pasif dan aktif. Pasif itu apa? Berkaitan dengan lingkungan. Iya, Pak. Kalau aktif, Ke ininya. iya langsung ke perangkat kerasnya dilakukan secara rutin ya, agar komputer kita akan terawat dengan baik. Jadi untuk materi kita selanjutnya ya, perhatikan semuanya. Ya, Pak. Ya, materi kita selanjutnya hari ini kita menerapkan perawatan perangkat keras ya. Kemudian pertemuan berikutnya menganalisis. Ya, Pak. Nanti setelah kita lakukan perawatan tiba-tiba ada masalah. Ini minggu depan itu kita langsung hidupkan komputernya. Ya, Pak. Setelah hidup baru kita tes ya. Setelah kita tes rupanya tidak hidup. Nah, maka kita gunakan analisis masalah. Setelah itu kita terapkan apa yang terjadi masalah di sana. Ya, untuk tugas di rumah, fungsi daripada misalnya motherboard itu apa fungsinya. Kemudian yang kedua, prosesor itu apa fungsinya. Ya, Pak. Ya, itu nanti dibuat di rumah, untuk minggu depan dikumpulkan. Ya, Pak. Ya, Cuma dua itu aja, Pak? Ya, cuma itu aja. Cari Oke, Pak. pengertian. Siap. Oke, sebelum kita akhiri, semoga hari ini pelajaran kita bermanfaat ya untuk kita semua dan menjadi berkah. Ya, silakan ketua pimpin doanya. Baik, sebelumnya jawab. Pelajaran kita di siang hari ini telah selesai. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya yang tadi. Oke, Pak. Jaga jarak, pakai masker serta sering cuci tangan.